Oke, selamat datang kembali di Yangko Channel. Kali ini kita ada brother di HL ya, HL T4000 DW ya. Ini keluhan dia nggak bisa ngeprintnya itu kertasnya nyangkut terus ya. Dan ini setelah diselidiki ya, ternyata permasalahannya ada di bagian bawah. Ini saya copot dulu. Ini juga saya copot. Nah, masalahnya cuma ada di bagian yang biru-biru ini. Nah, ini nyangkut biru-birunya. Harusnya kan ini kalau traynya tak copot ya. Kalau traynya dicopot itu harusnya ini ke bawah. Nah, ini masangnya yang satu udah bener, yang bagian sana udah bener, yang bagian sini nyangkut. Jadi ini nggak bisa turun. Jadi ketika kertas narik, dia tanggor ini terus. Dia nggak bisa keluar. Nah, ini termasuk produk yang baru beli katanya usernya, tapi langsung nggak bisa kayak gini. Ini kemungkinan cacat pabrik atau gimana. Coba kita bongkar ya. Ini udah tak ongkek-ongkek dari sini nggak bisa juga. Jadi mau nggak mau kita lakukan pembongkaran. Oke. Oke, untuk melakukan pembongkaran pertama kita ke bagian belakang dulu aja ya. Kita putar. Kita ke bagian MP tray ya, kita lepas dulu bagian sini. Cara ngelepasnya ini kita tengahkan ini. Kalau sudah bagian ini kita dorong ke sana, terus kita tarik seperti ini. Nah, oke. Nah, kalau udah nanti yang bagian sini sudah ngikutin dan terlepas. Oke, seperti ini ya. Oke, kemudian kita lepaskan baut bagian sini dan sini. Oke, kemudian bagian sini. Oke, lalu selanjutnya kita lepaskan ini pengait ini atau pengunci ini. Oke, seperti ini. Kemudian baru kita lepaskan ini ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita fokus ke sini. Ini kita cabut dulu kabel sensornya. Nah, oke. Jika sudah, ini kita ambil, jangan sampai hilang. Ini sudah. Kemudian dua buah baut bagian sini. Sama sini. Oke, sudah. Lalu sudah, kita putar lagi ke depan. Kita buka. Oke. Nah, seperti ini. Ini kita ambil dulu penyangganya. Bisa gunakan tang ya. Tapi sebelum itu, ini dibuka dulu. Belum menyopot ini dibuka dulu. Seperti ini.
baru kita buka ininya. Iya iki. Oke, seperti itu. Dan kita lepas. Oke. Lalu ke bagian sini, lepas ini nanti ya. Kalau sulit gunakan obeng minus. Oke, lalu kita cabut kabel ini, set. Nah, kalau sudah tinggal kita angkat ininya. Oke, terangkat ya. Nah, kemudian kita ke baut-baut lainnya. Di sini dulu. Kita ambil baut sini. Oke. Dan ini kita congkel. Oke, seperti ini. Lalu baut bagian sini. Terus di bagian sini, kemudian di bagian sini tersembunyi ya ini. Oke, lalu ada juga di bagian belakang, bagian lubang ini. Oke, lalu di bagian sini juga ada satu baut lagi. Nah, oke. Oh, masih ada satu di sini. Oke, jangan lupa ini dicabut dulu. Oke, sama kabel ini. Oke, baru kita angkat ke atas. Oke, seperti ini model-modelnya bagian dalamnya. Ini kita kletek, ini juga kletek biar bisa dibuka ya. Oke, sip. Oke, jadi biru-birunya tadi di bawah ini ya. Jadi mau nggak mau kita harus bongkar juga ini. Oke, kita akan coba lihat dulu ya. Kita bongkar ini, ngambil headnya. Head kita angkat dulu nanti. Oke, nggak apa, kita bongkar semua. Ini kita geser dulu headnya. Caranya di sini ada tuas ya, di bagian sini. Ini ada tuas, kita turunin sampai mentok. Oke, kalau udah, ini tinggal teman-teman geser kayak gini mudah. Oke, mau kita nggak, ini harus kita bongkar semua ini guys. Oke, tidak apa-apa lah ya. Oke, kita buka ini dulu.
Oke. Oke, harus hati-hati ya. Nah, oke, terlepas. Sorry. Dan penguncinya ini kita tundukkan seperti ini. Oke, kita buka, lalu kita lepaskan PCB carrier-nya. Oke, seperti ini. Nah, kita lepas. Ini juga kita lepas pengunci ini. Oke, ini ya. Lalu kita lepaskan selangnya seperti ini. Oke. Lalu kita kendorkan bagian sana ya, kita kendorkan bagian sininya. Oke, lalu kita ambil ini pegas ini ya, lalu kita lepaskan strengnya. Oke, sip. Kemudian kita buka pengunci bagian sini, biasanya ada putih-putih sini ya. Oke, kalau sudah tinggal kita ambil headnya seperti ini. Head sudah terambil. Oke, kita putar seperti ini ya. Kemudian kita ambil baut-bautnya nih. Oke. Oke. Sudah terlepas. Kemudian di bagian samping sini kita lepaskan. Oke, lanjut lagi. Ini kita lepas juga. Sebentar, ini kita congkel ini. Nah, oke, kita lepas. Lalu pengait ini ya kita lepas, sama ini kita lepas. Oke. Ini ya. Kita angkat. Ini harus dilepas ternyata teman-teman. Per ini ya, ini juga dilepas. Oke. Kita angkat.
spernya nyambung. Ini ternyata oke, tak lepasnya dulu. Sama bagian sini juga ada per, juga kita lepas. Oke, nah terlepas ya ini ya. Oke, kita angkat ini. Nah, masalahnya cuma ini teman-teman. Nah ini loh, biru-biru ini. Nah ini kan harusnya ini bisa ke bawah. Ini nyangkut ini. Ini yang masang gimana ini? Kesalahan yang masang atau gimana ini? Kok bisa seperti ini? Nah ini harus diperbaiki nih. Nah ini ya, ini coba tak cungkil ya dari sini ini, cungkil. Bisa enggak? Nah, dah selesai teman-teman. Nah, udah bisa ke bawah itu, udah harusnya aman. Nanti kita pasang lagi seperti semula. Cuma nyungkil itu tadi dari sini ya. Kalau dari bawah nggak bisa, sulit. Memang harus bongkar ini tadi. Oke, itu aja. Sekarang kita rakit kembali. Oke teman-teman, sekarang kita rakit lagi ya. Kita pasang lagi guys. Oke, seperti ini. Kemudian kita lakukan pembautan. Oke, terus kita pasang dulu pengait-pengait seperti ini ya, biar nggak jepat-jepat. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian lanjut lagi, kita lakukan pembautan lagi ya. Yang ini nanti aja kita kencenginnya ya, yang buat ini, karena nanti kan ini masih kita setting. Oke, kemudian kita pasang sensor ini ya, yang ada tanda panahnya di bagian sini ya.
Oke. Kemudian kita pasangkan pair ini. Seperti ini masangnya, jadi ini bisa kenceng ya. Kemudian kita pasangkan lagi ini. Kalau yang ini bebas ya, mau bagaimanapun, nggak ada, ini bukan sensor, cuma pengaman aja aslinya, jadi bebas mau dibolak-balik. Oke, seperti ini. Kemudian kita pasangkan ini. Oke, nah kayak gini, sip ya. Oke, kita bersihin dulu, set. Oke, sip, aman. Tinggal kita pasang headnya, kita puter. Oke, seperti ini. Oke, ini headnya. Oke. Oke, udah masuk. Kemudian yang pertama kita lakukan setting strength dulu ya. Oke. Strengthnya kita setting dulu. Nah, oke, kita masukkan ke sini seperti ini. Kemudian di bagian sana seperti ini ya. Oke, good, udah masuk ya. Nah, kalau sudah masuk, tinggal ini kita kencangkan seperti ini. Ini kita tahan gini, dan ini kita kencangkan baut yang ini. Oke. Nah, udah. Lalu kita pasangkan pair ini. Ini masangnya seperti ini. Nah, kayak gini. Oke, head sudah terpasang. Oke, headnya udah terpasang. Oke, nah sekarang kita pasang ini dulu ya, jangan sampai kelupaan. Bagian sini. Nah, oke, belum pas. Ini kita masukkan sini dulu. Nah, oke, aman, udah pas. Nah, just gandes. Oke, sekarang kita pasang selangnya ini.
Nah, terus oke. Udah masuk, oke, good job. Udah masuk, aman. Kemudian kita jepit dulu ya. Ini kita jepit dulu seperti ini. Nah, mantap jiwa guys. Kalau sudah, kita pasang PCB carrier. Seperti ini. Nah, bentar, kita rapikan kabelnya, PCB carrier-nya. Nah, masuk Pak Eko, masuk Pak Eko. Oke. Nah, good. Nah, gini. Kemudian kabelnya kita masukkan, slap, lalu kita kunci, set. Nah, mantap, aman, nyaman. Kemudian kita pasang penutup headnya. Oh, sebentar, ini kita kunci dulu ya bagian bawah. Ini kita masukkan. Nah, seperti ini. Nah, ini baru sudah terkunci, baru bisa ditutup dengan rapat. Nah, kalau belum kekunci, ini tutupnya nggak bisa masuk guys. Nah, oke, kayak gini. Tinggal kita nanti lakukan penutupan casing. Oke, sekarang waktunya untuk masang casingnya ya. Oke, ini kita pasang terlebih dahulu kayak gini. Oke, kemudian kita pasang casingnya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita lakukan pembautan kembali di bagian sini. Lalu di bagian pojok sini. Lalu di bagian sini. Oke. Lalu bagian tengah yang sering terlupa sini. Oke. Kemudian bagian pojok sini ini ya. Ini kita pasang dulu penutup ininya dulu. Seperti ini. Nah, baru kita baut. Nah, seperti ini. Ini kita tutup. Lalu kita ke bagian belakang. Ini bagian belakang ada 2 buah baut yang harus dipasang di sini ya. Oke, sama di samping sini. Oke,
Lalu kita pasang kabel merah ini ke tempat posisi semula kayak gini. Oke. Udah selesai. Kemudian kita pasangkan penutup atas ya. Oke, penutup atas. Seperti ini ya. Nah, oke. Good. Kemudian kita baut terlebih dahulu bagian belakangnya. Sampai samping sini juga kita baut. Oke, kabelnya nanti ini kita masukkan ke sana, yang hitam ya. Oke, masuk ke sana. Kemudian kita putar dulu. Oke, ini penampakannya. Hal yang perlu dilakukan pertama, kita pasang penyangganya dulu ya. Kayak gini. Terus ini kita masukkan seperti ini. Nah, kalau sudah, cara masangnya tinggal ini ditutup gini. Nah, dia langsung terpasang sendiri. Nah, gitu ya. Oke. Lalu kita pasang kabel ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita tutup. Tutupnya kita pasang. Oke, ini ya. Kemudian bagian sini juga kita tutup. Nah, seperti ini. Oke, bagian sini sudah selesai. Ini tinggal kita tutup. Aman. Lalu kita pasang di bagian belakangnya. Kita putar lagi. Nah, seperti ini. Kita pasangkan ini dulu ya. Oke, ini kita pasang dulu sensornya, kita colokin seperti ini. Kemudian ini kita pasang kayak gini. Kemudian kita baut ya. Oke. Lalu bagian sini juga kita lakukan pembautan. Oke. Jangan lupa pengunci ini
kita masukkan ke sini. Oke, ini kita paskan. Nah, sip. Lalu kita pasangkan tray bagian belakangnya. Dan terpasang aman. Oke, seperti ini ya. Tinggal kita coba. Oke. Oke, ini udah selesai. Sekarang tak coba colokin dulu ya powernya. Oke. Lalu kertasnya dipasang dulu. Ini juga dipasang. Nah, kita nyalakan. Oke. Nah, ini sekarang coba kita print test ya. Oke, dan kita tunggu sudah bisa narik kertas atau belum, atau masih nyangkut seperti tadi. Oke teman-teman, sudah bisa narik kertas, hasilmu juga bagus. Oke, gitu tadi caranya untuk melakukan perbaikan ya. Untuk apa namanya, nggak bisa keluar kertas ya karena nyangkut. Jadi cuma masalah hijau-hijaunya tadi yang nyangkut dan harus dibongkar kayak tadi. Oke, gitu aja, semoga bermanfaat.